Halo sahabat Miraset, kali ini kita berada di final episode The Smooth. Halo semuanya. Halo. Langsung aja nih kita tanya buat para peserta The Smooth pengalaman mereka selama 5 minggu. Dari yang paling muda dulu kali ya. Halo Mbak Glenda. Halo Mas Izan. Kayaknya mukanya happy banget ya. Muka-muka Miss Queen-nya itu kayaknya benar-benar terpancar mata gitu ya. Cerah ya. Cerah banget. Glenda, bisa diceritakan nggak sih ke sahabat Miraset tentang pengalamannya nih selama 5 minggu? Pengalaman Miss Queen ya Mas. Pengalaman Miss Queen menjadi istri sultan seperti saat ini nih. Oh, Mencari laki sultan ya. Oke. Menjadi sultan gitu. Kayaknya yang dia cari tuh yang tradingannya nomor 1 siapa ya? Muncul lagi Bekti. Ya, selama 5 minggu itu belajar banyak dari yang bener-bener buta soal saham gitu. Sampai akhirnya ya harus belajar karena namanya dalam kompetisi kan gitu. Kalau buta banget juga ya apa yang mau dikompetisiin. Jadi kan? kalau nggak dalam raba-raba kan butanya. Kalau buta nggak ngeliat ya biasanya. Oh enggak gitu. Jadi kalau nggak dalam kompetisi tetap Miss Queen aja gitu ya? Oh jangan jangan dong. Harus berusaha, jangan Miss Queen terus. Jadi setelah 5 minggu ini, insya Allah menjadi istri sultan. Sultannya juga boleh sih. Oh, jadi sultan. Harus mandiri. Sultan cewek. Oh. Ya, jadi ya dari nggak tahu apa-apa harus belajar gitu. Mulai dari yang bahkan nggak tahu tikernya tuh apa gitu, sampai akhirnya jadi rajin dari morning meeting, dari analis gitu, dari KBSA. Kadang lihat juga, maksudnya saham-saham yang direkomendasiin tuh apa aja. Sampai lihat news juga gitu kan. Itu kan udah cukup lengkap ya. Saham apa yang lagi trending gitu kan. Karena kalau misalkan 5 minggu kemarin kan nggak mungkin kita beli yang blue chip atau LQ45 tuh nggak mungkin kan gitu. Dengan modal yang juga cuma segitu, gimana caranya cari saham yang terliner lah ya gitu, yang gorengan gitu supaya bisa cuan. Tapi cuan pas beli gorengan juga. Ya enggak juga sih. Ternyata nggak juga ya. Gue sempet curiga dari 10 juta udah jadi 100 juta tadinya. Gue ngeri 10 juta jadi 1 juta. Nanti aku nggak di The Smooth, aku di Hidden Masters kalau kayak gitu. Oh iya bener. Beda acara ya. Beda. Wawancara Promosi diri sendiri ya. Acara saya soalnya. Oke ya gitu, jadi ya belajar banyak dari nggak ngerti sampai ngerti. Ya semoga pengalamannya juga bisa berguna untuk nanti beneran trading gitu. Oke, selanjutnya kita ke kakaknya nih. Halo Kak Isya. Halo Mas, halo. Kak Isya nih kayaknya diem-diem ya. Portofolionya tuh melejit nih, gue Wow. curiga nih. Kak Isya bisa ceritakan nggak sih pengalamannya tentang ya dalam 5 minggu ini? Oke, jadi pengalaman 5 minggu ini itu cukup seru sih Mas, cukup seru. Terus juga kita lihat kan 5 minggu ini market juga sideways, cenderung sideways. Jadi strateginya itu ya kita emang harus cari saham-saham yang volatile. Kita bisa lihat di stock gainer atau stock loser, kayak misalnya saham yang udah ARB berkali-kali ini udah turunnya udah terlalu dalam, kita lihat dia ternyata udah di support gitu ya. Udah kita bisa buy on weakness, atau kita bisa follow the trend saham-saham yang lagi menguat juga. Nah, itu bisa pakai stock ranking gitu. Nah, terus Ternyata juga lihatnya dari stock ranking ya? stock ranking Gainers bisa. and losers ya? Iya. Oh, Saya salah satunya pakai itu sih, Bu. Kuncian nih kayaknya. Kita pernah ngeliatin itu, soalnya LQ45 kan jarang banget ada Iya, di jarang stock masuk losers situ. kan, kecuali ada Iya. berita kan. Telat tahunya nih. Udah selesai. Udah selesai Tapi nggak apa-apa, baru buat tahu. next, buat calon sultan. Amin. Amin. Selanjutnya kita masuk ke kakak pertama. Halo Mas Wahyu. Halo. 5 minggu trading mukanya makin Apa? makin kuyus sih. Kayak makin sedih gitu ya. sedih ya? Saya juga bingung sih. 5 minggu di sini bukannya makin cerah kok. Cerah. Kelihatannya Kurang glowing gitu. iya Kurang kurang glowing ya? glowing. Karena mungkin cuannya juga kurang kayaknya Mas. Ya. Bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat Mira ini tentang pengalaman Mas Wahyu selama 5 minggu? Pengalamannya pertama yang pasti bingung. Oh bingung ya? Bingung ya, karena kan pertama kali banget kan main di saham juga, main ikutan trading. Dari nyari sahamnya, dari belinya, dari kode-kodenya itu masih, waktu itu kan masih nggak tahu kan, jadi raba-raba cari. Sampai sempet dengar juga kan, yang saham-saham gorengan gitu kan.
sampai browsing nyari kodenya apaan, GRG nggak ada, bilang kayak gitu-gitu, GRNG nggak ada juga. Jadi akhirnya yang dibeli apa? Gorengannya yang beli. Gorengannya Iya, dibeli. jadi saham gorengan nggak dapet, gorengannya beli. Sahamnya dianggurin. Iya, kamu dianggurin, muka berminyak ya kan. Pantesan curiga minus gue. Makanya itu sih. Jadi Mungkin instead of glowing lebih ke berminyak ya. Iya, lebih lebih ke berminyak. Jadi 5 minggu yang ada minyak semua. Nah, sekarang kita langsung ke bundanya dari The Smooth nih. Eits, Ada. dapat gelar baru. Halo, Bunda Sisil. Halo. Bisa diceritakan nggak sih tentang pengalaman dalam trading The Smooth nih dalam 5 minggu? Sebetulnya buat saya lumayan menegangkan karena pertama nggak pernah pakai Neo Hots which is di mobile phone, biasanya karena selalu pakai di desktop untuk kerjaan kita di kantor. Kemudian ngelihat ini teman-teman yang bertiga tadi, mama dari mereka, bunda dari mereka. Jadi apalagi masih muda-muda gitu kan, ngelihat saingan, seumuran anak gue gitu kan. Bunyi aja. Ya. Kayaknya So manja gitu kan. Gue curiga jadi keluarga cemara ya. Ayah diem Bapaknya aja ayah. Ya. Iya, jadi sebenarnya bukannya ya buat saya cuma just for fun sih actually yang kayak begini, jadi coba jalanin. Tapi karena dari permodalan sih mestinya nggak masalah karena kan persentase tetap aja ya sama aja kan. Cuma karena memang tadinya setiap hari yang kita liatin adalah saham-sahamnya LQ45 atau saham-saham blue chip, tiba-tiba 5 minggu gimana supaya bisa create money gitu, make money. Jadi mau nggak mau belajar saham gorengan. Begitu Mas Izan. Resultnya setelah mencoba gorengan, Lumayan sih dan lumayan menggelitik dan kayaknya besok-besok bakalan coba saham gorengan terus. malah lagi ya. Malah lagi ya. Malah ketagihan gitu kayaknya. Nah, sekarang kita ke bapaknya anak Nat. Aduh. Ayah. Abah. Ayah. Enggak abah. Gimana? Pak Tasrul, Ya. bagaimana nih pengalamannya trading selama 5 minggu, Pak? Ya, seru ya. 5 minggu ini kita lihat kan market ya. Cuma memang kita lihat akhir-akhir ini kan memang yang katakanlah gorengan ya, yang banyak ya, di bawah 2.000. Sementara kalau saya pribadi sih, saya biasanya kalau yang gorengan juga pernah ikut juga, tapi nggak lama-lama. Kalau lebih fokus ke yang ya sedikit blue chip, tapi juga di bawah 5.000. Dan itu kan juga nggak banyak gerak. Praktis yang di bawah 2.000 banyak gerak kan, ya nggak. Nah, konsekuensinya apa? Harus fokus, ya. Karena lewat aja bisa, wah tiba ada minusnya gede. Kita langsung auto stop gitu semuanya. Coba kan Iya. Langsung diam. Karena ayah kan kita menghormati orang tua kan, jadi ya. Tips dan triknya dari Bapak deh, Pak. Ya, kalau kita sebagai trader, pertama harus fokus ya. Untuk nyambi sih bisa ya, cuma dari awal udah di-setting dulu gitu loh kan. Misalnya kalau udah turun 2% atau 2,5%, mau nggak mau, apa pemanasan loss, ya kan. Makanya sering telat cut loss aja, kadang lagi ada acara di studio gitu kan, lagi KBSA, ya gimana mau cut loss nih, lagi sih Ya bener tuh, dulu lagi syuting. pengalaman juga pas beli nyari saham kan yang biasanya kalau dia turun kan bakal naik kan, kalau kehidupan kan gitu biasanya kan. Udah dari atas bisa ke bawah nih, yang bawah biasanya naik ke atas juga. Saya beli yang turun, dan ternyata turun terus. Ibaratnya dari miskin, tips dan triknya anak-anak seperti apa nih? Dari Glenda dulu deh, yang paling muda. Kalau dari aku ya yang pasti ya itu update tuh sama berita-berita, nonton, denger gitu, cari-cari info sama apa nih yang kira-kira mau naik. Terus klik-klik juga analis ya, Pak kasih bocoran dong gitu. Pak, Koneksi menentukan prestasi ya. Bun, gitu. Koneksi adalah kunci, Bun. Pak, kasih mentanya aja dong. Minta dari cuan. Cuannya lebih cepat kayaknya itu. Oke, kita langsung ke Mas Isya nih. Mas Isya, tips dan trik nih buat The Smooth kali ini nih. Banyak baca, banyak lihat, banyak dengar sih kayak gitu. Jadi dari mana aja kita kumpul informasi ya, karena kan di saham ini kita itu yang paling penting juga informasi ya, dari berita segala macam kita kumpulin, dan dari situ kita baru bisa analisa ulang dari apa yang kita dengar dan lihat kayak gitu sih. Kayaknya Mas Wahyu dari tadi ngeliatin karena dia banyak denger, tapi kok banyak loss gitu ya. Saya gitu sering dengerin gitu, tapi loss juga. Berarti yang didengar mungkin Salah ya. iya bisikan-bisikan Lewat. gaib. Emang lewat. Pertanyaan selanjutnya nih, buat kalian kan udah ikut The Smooth season 1 nih. Nah, saran kalian nih buat para peserta di HOTS Championship season 5 ini itu apa? Mungkin dari Bu Sisil dulu deh. Khususnya untuk ke milenial ya atau orang-orang yang baru terjun ke saham,
Yang pasti baca, tergantung tujuannya apa. Tentukan dulu tujuannya itu untuk investasi atau untuk trading. Yang pertama itu. Kalau investasi berarti mau nggak mau kita harus belajar dari baca laporan keuangan. Investasi kan lebih ke jangka panjang. Tapi kalau untuk trading ya rajin-rajin baca berita, kemudian belajar chart mungkin yang masih muda. Silakan. Manajemen mental dan emosi juga perlu sih itu. Kalau saran dari Pak Tasrul nih untuk para peserta Ya. Host Championship Season 5 nantinya. Pertama fokus ya, kalau Anda punya waktu kan, ya jangan banyak beli saham. Kemudian berita juga penting sebenarnya ya, cuma juga harus sorter juga, jangan sampai berita yang udah keluar ya harga udah price in. Misalnya ya kita sekarang tahu lah semua ya, ada banyak grup saham gitu ya nggak, lagi di atas suruh beli gitu kan nggak, bisa lagi nih breakout, tambah berita lagi, nyata harga udah price in habis jatuh kan, hati-hati. Jadi Nggak bisa meleng berarti. Hah? Nggak bisa meleng. Nggak bisa meleng. Harus pantau terus ya. Ya, jadi nah itu. Jadi kalau Anda mau main yang gorengan ya silakan waktu yang lebih banyak ya. Buat jaga-jaga ya kan, Anda beli tinggal ya kan, nggak ada kita lain, itu susah kan. Saran saya sih itu ya, untuk yang milenial khususnya yang ke depan kurangin di gorengan. Anak-anaknya dari tadi diem aja nih. Kayaknya anak-anaknya pada penggemar saham gorengan, saya lihat nggak setuju sama bapak sama ibunya nih. Mungkin dari Isya dulu nih. Dari saya maksudnya Saran untuk nih, ya. teman-teman The Smooth nanti maksudnya jadiin ajang ini tuh untuk melatih kita punya intuisi ya, skill di trader, karena kalau misalnya kita jadi trader kayak analisa terus juga informasi kayak gitu, itu juga salah satu faktor. Tapi menurut saya salah satu faktor yang lainnya itu intuisi. Jadi kita misalnya ngelihat dari, kalau saya tuh sering ngelihat dari bid offer kayak gitu ya. Jadi misalnya harga lagi cepat naik gitu, saya kadang suka ikut scalp lah. Maksudnya beberapa tick, 2-3 tick itu biasanya detikan atau enggak saham-saham yang lagi naik dalam satu hari itu kan, lihat di gainer yang ranking itu kan walaupun dia naik itu pasti ada pullbacknya. Nah kalau misalnya kita udah sering lihat market kayak gitu, intuisinya kita udah ini, kita tahu di titik mana dia bakal bounce lagi dari bid offer. Jadi buat teman-teman nanti yang join The Smooth itu harus jadiin ini untuk ajang melatih intuisinya lah. Jadi jangan cuma sekedarnya trading aja kayak gitu. Selanjutnya nih, saran dan usulan buat peserta Hot Championship Season 5 nih dari Mas Wahyu dan Mbak Glenda nih. Dari Wahyu dulu deh. Dari yang lebih kita tua nih. pemula berdua ya. Iya, pemula nih dua-duanya. Gimana Glenn? Mungkin yang lebih senior aja. Ya, pada karena kita kan malu. sama mulai bareng ya kan. Curiga nggak punya saran, punyanya pembelajaran. Pembelajaran sebenarnya iya. Kalau saran mungkin dari yang senior ya kan. Karena mungkin kalau sarannya sih lebih kayak tadi analisa, riset ya. Jangan ngikutin gua kan. Lebih ke sotoy gitu kan jadinya, berantakan gitu kan. Dipikir naik gitu. Kayak paling parah itu kan ada pas beli saham itu USKT kan. Pikir ini saham itu agak lumayan besar ya. Kamu mesti cek lagi. Harus cek lagi dulu laporan ya. keuangannya, Jangan kayak gue ini. jadinya langsung aja kan. Wah, udah coba deh. Pas udah ngeliat langsung beli aja kan USKT. Tebak-tebak berhadiah kalau dia ya. Tebak-tebak. Dipikir kan bakal cuan kan. Ternyata USKT, wah lossnya parah, itu paling bocor. paling parah. Jadi USKT, ternyata salah. USKT, Wahyu Selo kalah terus jadi. Salah. Iya, kalah terus jadi nggak cuan jadinya kan. Bener. Nih kalau Mbak Glenda nih, saran buat para peserta Hot Championship Season 5. Kalau saran yang kelas berat mungkin udah dari yang senior ya, cuman kalau dari pengalaman pribadi ya pertajam amunisi, yang mulai dari ngerti gitu loh, technical mungkin sedikit-sedikit, atau mungkin fundamental, pilih yang kalian pede yang mana gitu. Maksudnya jangan buta langsung comot gitu kan. Comotnya ke sini ya. Comot. Kayak waktu itu juga kan sempat juga, kalau dari dulu ya, kita tahu kan kayak emas gitu ya. Emas itu kan dari dulu kan cuma harga berapa sampai mungkin tinggi kan. Sebagai orang awam yang baru mulai, pikir wah emas pasti naik terus gitu kan. Lumayan nih buat investasi. Emas buat mas kawin kan bisa tuh gitu kan. Ternyata beli di Antam, dipikir naik, ternyata turun juga. Nggak jadi nikah jadinya kan. Ternyata tidak seindah itu ya. Pending. Teman-teman The Smooth, kalian kan udah dengar nih ya dari tadi pengalaman, saran, terus apalagi ya kisah-kisah unik kalian nih. Bisa nebak nggak sih kira-kira yang menang siapa? Mas Wahyu. Wow. Unik Terima kasih banget atas ya tuh. kepercayaan diri. Aduh, bikin percaya diri lagi aduh. Gitu kan. Yang menurut Pak Tasrul yang menang siapa nih? Kayaknya milenial kita nih. Milenial ya, Iya. karena lebih berani. Ini berani nanggung ini. Bukan lebih berani, lebih nekat kayaknya. Milenial ya. Kalau menurut yang milenial nih, kira-kira yang menang siapa nih? Yang milenial. Oh, yang milenial? Iya. Anda sendiri? Ya tentu tidak.
Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pemenang The Smooth kali ini akan mendapatkan total profit dari pemenang-pemenang lainnya. Langsung saja, kita sebutkan juara ketiga dari The Smooth kali ini adalah Ardina Glenda. Juara kedua dari The Smooth kali ini adalah mamanya Ibu Sisil. Lumayan. Dan juara pertama yang mendapatkan total profit dari kelima-limanya ini adalah Mas Isya. Mas Isya ini juga termasuk dari top 100 dari HOTS Championship Season 4 dengan ranking 71. Wow, congrats. Mantap. Total profit Mas Isya selama 5 minggu itu adalah 31,06%. Wah, udah nyaingin. Udah nyaingin maknya. Dan lain sebagainya ya. Iya. Nggak sopan ya. Boleh titip dana nggak? Kira-kira Mas Isya dari saham apa sih tadi? Itu dari saham Trend, Mari, terus juga ada MTech. MTech ya. Iya. Jadi gorengan itu tidak murni menyebabkan kolesterol ya. Ternyata bisa cuan banyak juga. Sahabat Miraset, sampai jumpa di acara The Smooth Season berikutnya. Go trading, get your profit! Sahabat Miraset, siapkan diri Anda untuk menjadi the next smooth di HOTS Championship Season 5. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Go trading, get your profit.